Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Winners, kembali lagi di podcast Teman Sahur Kamu. Bersama saya, Wulan sebagai host. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu teteh cantik, baik hati, yaitu silakan teteh. Ya, halo Sobat Miners, perkenalkan nama aku Bulan Ayu Cahyani. Kebetulan pada kesempatan kali ini mengisi pod teman sahur kamu gitu. Oke, gimana teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Bulan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan puasanya? Alhamdulillah lancar. Nah, kita bakal ngebahas apa nih, Bulan? Apa nih? Bener gak sih kalau di bulan suci Ramadan ini, di bulan Al-Quran itu ada keutamaannya? Oh iya, tentu. Keutamaan Al-Quran. Iya, maksudnya keutamaan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dan bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW itu dijelaskan mengenai keutamaan-keutamaan Al-Quran. Nah, salah satu hadis yang disoroti yaitu hadis dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang mana hadisnya seperti ini. Cukup pendek, Bulan juga tahu mungkin. Nah, hadisnya seperti ini. Kalau telah bersabda Rasulullah SAW, ibadati ummati qiraatil Quran, yang mana artinya adalah sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Iya, Nah, betul. Ulan tahu gak kenapa Nabi sampai bilang kayak gitu? Ya karena Al-Quran itu gimana ya, kitab suci, kitab yang menyempurnakan gitu, kitab-kitab sebelumnya. Iya, terus ada alasannya juga dong. Nah, alasan atau poin utamanya itu karena yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, itu satu huruf kita baca Al-Quran dinilai 10 kebaikan. Iya. Nah, terus misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anggaplah pada bacaan Bismillah itu 17 huruf misalkan. Iya. Nah, kita kalikan dengan 10 kebaikan tadi. Maka kita sudah dapat 170 kebaikan. Itu baru baca Bismillah aja. Coba bayangin, kalau misalkan kita baca berhalaman-halaman Al-Quran atau satu juz Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapat gitu. Nah, dari satu kebaikan itu tadi, itu adalah kenikmatan dunia, yang mana itu bisa berhubungan dengan rezeki kita yang halal, atau bisa berhubungan dengan kehidupan kita, misal kesehatan kita, terus bisa berhubungan dengan mendapatkan pasangan yang harmonis misalkan, terus mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, dan masih banyak lagi gitu. Terus bener gak sih Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di hari akhir, di hari kiamat? Ya, ada hadis juga yang menjelaskan seperti apa yang Bulan bilang. Al-Quran itu tidak hanya menolong kita di dunia, yang tadi kebaikan tadi, tetapi juga akan menolong kita di akhirat. Nah, hadisnya seperti ini. Iqra'atul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang mana artinya adalah bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para sahabatnya. Dan sahabat di sini adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran gitu. Terus menurut teteh sendiri, membaca Al-Quran itu sebaiknya kapan gitu, di mana? Ya, membaca Al-Quran baiknya itu menurut Bulan ya. Menurut Bulan itu baiknya itu ketika malam hari, ketika orang-orang tidur. Iya, betul. Terus juga kan ada Bulan baca gitu salah satu artikel, bukan hadis ya, tapi artikel yang mana menjelaskan bahwa kita tuh harus menghidupkan malam ketika di bulan Ramadan gitu. Yang mana kan bulan Ramadan adalah bulan yang semua amalan kita itu dilipat gandakan. Iya, bukan betul. cuma kebaikan ya, tapi jangan salah, disclaimer dulu, karena bukan cuma kebaikan yang dilipat gandakan, tetapi juga kesalahan kita, dosa-dosa kita pun dilipat gandakan. Makanya kita tuh harus benar-benar kayak ngejaga banget gitu di bulan Ramadan. Ucapan kita harus dijaga, terus perilaku kita, dan banyak juga kan yang tadinya misalkan sedekah, yang tadinya enggak sedekah gitu di bulan-bulan biasanya, tapi di bulan Ramadan
dia tuh misalkan jadi sering sedekah, terus misalkan tadinya yang suka banyak marah-marah misalkan, jadi sering suka menahan emosinya, dan masih banyak lagi gitu keutamaan Ramadan yang di bulan-bulan biasanya tuh kita nggak dapat. Iya sih, betul. Bulan sendiri gimana? Suka baca Al-Quran nggak kalau pas bulan Ramadan? Alhamdulillah suka. Paling pas sesudah sholat subuh, terus pas malam hari kadang mah kelewat. Kalau misalkan baca Al-Quran ya, bulan biasanya berapa juz atau berapa halaman? Mentok 1 halaman. Satu halaman. Gak apa-apa banget daripada enggak sama sekali gitu. Iya Yang penting sih. Allah tuh gak apa-apa kalau misalkan kita cuma misalkan 1 ayat, 2 ayat, 1 surat. Yang penting kita konsisten setiap hari gitu. Iya, betul. Ada target gak Wulan? Misalkan kamu pengen hatam selama puasa itu pengen hatam Al-Quran gitu. Ada keinginannya, tapi tindakannya gak ada kadang. Iya, gak apa-apa sih, gak apa-apa banget. Terus kalau misalkan sekarang nih, Bulan kan suka baca ya? Iya, Ada target gak sih? Misalkan aku target 1 hari minimal berapa gitu? ya ada kadang, tapi Teteh gimana? Kalau Teteh gimana? Oke. Kalau Bulan ya, bulan ini mah ya. Jadi kalau misalkan Bulan tuh, misalkan Bulan kan misalkan pengen hatam 1 bulan Ramadan itu pengen hatam Al-Quran gitu. Yang pertama Bulan tuh suka nargetin, misalkan 1 hari Bulan mau berapa surat atau misal mau berapa halaman 1 hari. Terus yang kedua Bulan jadwalin. Misalkan Bulan tuh baca Al-Qur'annya tuh sesudah sholat fardukah atau sesudah sholat taraweh atau sebelum subuh sesudah subuh Sebelum juga Iya. bisa. atau gimana gitu. Sekarang kita semangat nih. Terus kadang kita suka malas. Nah, itu pentingnya ya udah kita berdoa aja gitu sama Allah. Ya Allah, aku pengen bisa hatam Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Terus semoga kita berdoa gitu, semoga Bulan bisa hatam Al-Qur'an 1 bulan penuh ini gitu. Oh, berarti kuncinya itu istiqomah ya, Iya. konsisten. Istiqomah. Biar targetnya itu tercapai gitu ya. Iya, betul. Itu juga sih pentingnya yang namanya karakter kita gitu. Kalau misalkan biasanya kita udah malas-malesan gitu sebelum bulan Ramadan pun, ya nggak menutup kemungkinan pas bulan Ramadan pun kita ya malas-malesan juga gitu. Meskipun kita tahu bahwa banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan pada saat bulan Ramadan. Nah, itu pentingnya kita mempunyai karakter yang baik gitu. Ada juga salah satu quotes ya, Bulan pernah dengar dari ada salah satu education entrepreneur gitu. Bukan. Content creator education ya. Namanya Kak Shirley Anavita. Oh, Beliau, iya. ya, tahu kan? Tahu kan? Tahu. Itu idola Bulan. Terus dia tuh pernah bilang gini. Nah, dia juga pernah dengarnya tuh dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris katanya, Margaret Thatcher. Nah, bunyinya tuh kayak gini. Dia bilang, "What your thoughts for they become your words. What your words for they become your actions. What your actions for they become your habits. What your habits for they become your character. What your character for they become your destiny. In other words, what you think you become." Nah, dia bilang gitu. Artinya apa? What your thought, apa yang kamu pikirkan itu akan keluar menjadi kata-kata, Iya, menjadi betul. ucapan. Lalu apa yang kamu ucapkan itu akan keluar menjadi tindakan. Nah, Iya. lalu perhatikan apa yang kamu lakukan gitu, action kamu. Karena ketika itu diulang-ulang terus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habits kita. Iya, betul. Nah, terus perhatikan nih kebiasaan kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, karena itu akan menjadi karakter kita. Lalu perhatikan karakter kita, maka demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, maka demikianlah takdir kita. Meskipun ya memang mungkin urusan kun fayakun memang urusan yang maha kuasa, Iya. ya. Tetapi apa salahnya kita berikhtiar dan mencoba gitu. Terlebih lagi ya di bulan suci Ramadan ini gitu, yang semuanya itu dilipat gandakan, ya kapan lagi kalau Iya, bukan betul. sekarang? Ya, jadi malesnya dibuang dulu deh gitu. Di stop dulu malesnya biar kebaikannya itu dilipat gandakan pada saat bulan Ramadan. Iya, betul.
Terus apa lagi ya? Oh iya. Jadi kalau misalkan di bulan-bulan biasanya kan kita nggak dapat keutamaan yang sama ya di bulan Ramadan. Iya. Kayaknya sayang banget deh kalau misalkan kita menyia-nyiakan bulan ini gitu. Karena kan kita nggak tahu ya umur kita sampai kapan, usia kita sampai ke usia berapa, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi ya kita jalani aja hidup ini seolah-olah kita itu akan tiada besok gitu. Atau ya seenggaknya itu akan memotivasi kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya gitu. Iya, apalagi kan bulan Ramadan itu bulan satu bulan yang hanya 1 tahun yang hanya 1 bulan gitu, yang bisa diulang-ulangnya itu 1 tahun sekali gitu. Cuma 1 tahun sekali, 1 tahun sekali. Astagfirullah. Terus apa lagi? Terus ngomong-ngomong nih, tadi Teteh sahur sama apa aja? Aku sahur sama masakan mama. Apa tuh? Masakan mama yang pastinya enak sih. Kesukaan aku. Apa? Seperti pada pod sebelumnya, pas aku jadi narasumber ya. Iya. Masakan mama yang paling enak itu adalah balado terong. Aku suka banget balado terong. Kalau Bulan, sahurnya sama apa? Sama sayur sop, terus sama pindang, Terus sama apa lagi? sama nasi pastinya, soalnya lah gampang lapar. Aku juga sama nasi. Maksudnya kayak kalau misalkan Bulan tuh pas sahur biasanya ya. Pas sahur itu langsung tidur atau baca Al-Quran? Paling main HP, terus subuh, nungguin subuh teh kadang mah nggak baca Al-Quran, tapi baca Al-Quran sesudah subuh. Nah, kalau Sobat Winners kayak gimana? Baiknya ya, kan kita teman sahur nih, berarti kalian harus nonton kita dong. Karena kan ini ditayanginnya pas apa? Pas waktu sahur. Iya. Tadi kan keutamaan Al-Quran ya. Iya. Sebenarnya Bulan sendiri gitu, meskipun Bulan ngomong kayak gini, Bulan sendiri tuh masih kesusahan atau masih belum bisa mempraktekkan apa yang Bulan bilang gitu. Jadi kayak misalkan aku ngomong kayak gini, tapi aku belum bisa kayak melakukan atau mempraktekkan apa yang aku ucapkan. Bulan sendiri gitu gak? Ya kadang gitu sih, kayak udah ada keinginan, udah dipikirkan, bahkan udah dijadwalkan, tapi kadang tidak terlaksanakan. Ya itu kan. Iya. Nah itu kayak mindset sih, lebih ke mindset ya. Iya. Kalau misalkan kamu pengen sesuatu kan kamu harus bisa melakukan hal-hal yang bikin kamu ada di sana gitu. Jadi ada juga ya yang bilang bahwasanya perubahan terbesar itu dimulai dari mindset kamu sendiri. Pernah dengar gak sih? Iya, pernah dengar. Dan itu kayak tertampar gitu. Ya, dari mindset kita sendiri. Karena tadi, berhubungan sama tadi sih, sama yang quotes-nya dari seorang Perdana Menteri pertama Inggris yang Margaret Thatcher. Iya, betul. Dia bilang bahwasanya bahwasanya perubahan terbesar itu dimulai dari mindset kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kamu berpikir dengan, misalkan tadi ya, kembali ke pembahasan yang keutamaan Al-Quran, kamu berpikir cuma dengan leha-leha, misalkan cuma dengan ngandelin mood kamu doang buat baca Al-Quran, ya kapan gitu? Kapan kamu bakal hatamnya? Jadi usahakan niat kamu, doakan usaha kamu, dan lakukan keinginan kamu itu. Jadi jangan cuma ngandelin mood kamu doang. Kalau misalkan kamu pengen atau ada niatan untuk khatam Al-Quran. Tuh teman-teman. Oke, Sobat Winners, jadi itulah podcast kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Masih banyak banget motivasi-motivasinya ini. Iya. Terus kata-kata terakhir ada gak? Dari aku ya? Sok, silahkan. Kata-kata terakhir dari aku, pesan buat teman-teman semua. Ada satu quotes lagi yang Bulan kayak depth banget gitu. Dan dia tuh bilang gini, no one people can change someone for a reason, but people can be a reason for someone to change. Yang mana artinya adalah, no one people, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah
seseorang dengan alasan apapun, apapun. Tapi seseorang itu kita bisa menjadi alasan untuk berubahnya seseorang. Nah, jadi kita yang menjadi alasan untuk berubahnya seseorang. Dan kuncinya adalah inspirasi. Maka teman-teman, jadilah kita orang yang menginspirasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Begitu. Ya Allah. Dah? Udah. Oke, Sobat Winners, dicukupkan sekian podcast kita kali ini. Saya Wulan. Saya Bulan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.